Selamat pagi anak-anak, shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya bersukacita ya. Apalagi hari ini kita akan mengikuti chapel kita. Nah, sebelum kita mengikuti chapel hari ini, ada baiknya kita buka dulu chapel kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan pada pagi hari ini ya Bapak. Sebentar kami ingin mengikuti chapel kami. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, memberikan kami hati yang mau mendengar ya Bapak, dan juga dapat mengikuti chapel kami dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita buka dulu dengan menyanyikan dua buah pujian. Yang pertama adalah lagu Hari Ini, dan kedua lagu Lingkup-Lingkup. Kita
morning, selamat pagi anak-anak. Nama Miss adalah Miss Natalia. Harap semua masih ingat ya, Miss Natalia mengajar di kelas 1. Untuk chapel kita hari ini, Miss akan membawakan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa anak-anak sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Baik, mari kita berdoa. Kita tutup mata kita dan kita akan berkonsentrasi dalam doa kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk waktu yang Tuhan sudah berikan sehingga kami boleh berjumpa bersama di ibadah chapel pagi hari ini. Tuhan, meskipun kami beribadah secara online, tapi biarlah roh-Mu ada pada masing-masing kami di setiap rumah kami, sehingga kami boleh Tuhan Engkau sertai saat kami mendengarkan firman-Mu. Buka mata hati kami, buka telinga pikiran kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan juga kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, untuk chapel kita hari ini, tema kita adalah pentingnya saat teduh. Nah, sebelum kita masuk, Miss mau tanya, siapa yang rutin saat teduh? Apa itu saat teduh? Oke, siapa yang rutin ikut morning devotion yang diberikan Miss dan Mister di kelas? Wah, boleh angkat tangannya siapa yang rutin? Selalu on time, jam 8 pagi, wah selalu siap di depan laptop atau handphone atau tablet dan siap mendengarkan Miss dan Mister. Selain itu juga membawa Alkitabnya. Kalau Miss dan Mister membacakan misalnya dari Ayub pasal 13, nah kita langsung buka Alkitabnya dan kita baca sendiri. Nah, siapa yang seperti itu? Wah, coba Miss kasih tepuk tangan ya. Good job, terus lakukan. Jangan diabaikan dan jangan ditinggalkan kebiasaan yang baik itu. Terus rajin mengikuti Miss dan morning devotion dari Miss dan Mister ya. Oke, nah untuk hari ini Miss akan membawakan tema firman Tuhan yaitu tentang pentingnya saat teduh. Nah, seperti yang kita lakukan di morning devotion, itu adalah saat teduh yang kita lakukan bersama-sama. Jadi, kalau kita di kelas, kita akan mendengarkan firman Tuhan secara bersama-sama. Nah, yang di sini yang mau Miss katakan atau mau Miss ajarkan adalah untuk saat teduh secara pribadi, ya. Oke, sebelum kita masuk, mari kita lihat apakah saat teduh itu. Ya, sama seperti yang kita lakukan di morning devotion. Apa yang kita lakukan? Kita berdoa, kita memuji Tuhan, dan kita juga membaca firman Tuhan, dan kita juga menjawab pertanyaan yang sesuai dengan ayat itu. Nah, seperti itulah yang kita lakukan di saat teduh. Jadi, saat teduh yang dimaksud di sini adalah saat kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi, waktu kita saat menyediakan saat teduh secara pribadi, kita itu seperti berbicara, bercakap-cakap, berkomunikasi hanya dengan Tuhan. Seperti halnya kita bicara dengan best friend atau sahabat kita, atau dengan kakak kita yang paling dekat dengan kita, dengan adik kita, atau dengan ayah atau ibu kita yang dekat dengan kita. Nah, sama seperti itu, kita melakukan hubungan, kita membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Nah, nats atau ayat yang kita akan buka hari ini, mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal 119 ayat 47 sampai 48. Ayo kita baca sama-sama. Yang sudah menemukan di Alkitabnya, siapa yang sudah siap Alkitabnya boleh dibuka dan kita akan baca sama-sama ya. Di Mazmur 119 ayat 47 dan 48. Mari kita baca sama-sama. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan
ketetapanmu. Jadi di sini ada kata aku hendak bergemar. Bergemar itu menyukai, mencintai, dalam perintah-perintahmu. Yang kucintai itu sudah bergemar, menyukai, dan mencintai perintah-perintah. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah yang kucintai. Jadi perintah-perintah Tuhan itu kita suka, kita cintai. Dan aku hendak merenungkan. Apa itu merenungkan? Artinya kita memikirkan setiap saat apa yang menjadi perintah Tuhan. Ya, oke. Jadi dalam saat teduh sebetulnya selain kita, Tuhan juga lebih rindu untuk setiap kita datang dan memusatkan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Dan saat kita bersama kepada Tuhan, kita bisa mencurahkan isi hati kita. Jadi seperti kita bicara sama tadi yang Miss katakan, seperti pada sahabat kita bisa cerita, Tuhan, ada gini temanku, kita bisa mencurahkan isi hati kita pada Tuhan. Dan saat kita membuka hati kita dan kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan menyatakan isi hatinya, Tuhan akan menyatakan instruksinya, bahkan janjinya kepada kita. Misalnya, saat mungkin kita menghadapi masalah, ada masalah di pelajaran, ada masalah dengan teman, ada masalah di orang tua. Nah, saat kita membuka hati kita dan berkata pada Tuhan, Tuhan, kenapa ini terjadi? Nah, saat kita masuk dalam saat teduh, mungkin kita akan ada ayat yang kita baca hari itu. Dan ayat itu berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Yaitu dari Yesaya 40 ayat 29. Nah, saat kita baca itu, waktu kita yang ada dalam masalah itu, kita bisa jadi semangat lagi. Kenapa? Karena Tuhan janji di sini, ada janjinya Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Nah, jadi kan kita sudah ada dalam masalah. Kita sudah capek belajar, capek juga hati kita kalau ada orang yang tidak menyukai kita. Tapi saat kita baca ini, Tuhan memberi kekuatan pada kita, ya. Dan sepertinya Tuhan berkata, jangan lelah, jangan khawatir, Tuhan menyertai. Baik anak-anak, jadi mari kita teruskan. Bagaimana ya, Miss? Saya ingin belajar untuk melakukan saat teduh. Bagaimana langkah-langkahnya? Ya, nomor 1 yang harus dilakukan saat kita mau belajar saat teduh. Kita harus siapkan Alkitab, ya. Ini penting. Boleh pakai Alkitab yang di handphone atau di komputer atau di tablet, karena ada yang online, tapi Miss sarankan pakai Alkitab yang seperti ini. Kenapa? Supaya kita tidak terganggu. Waktu kita membaca benar-benar fokus kita ke sini. Kalau kita pakai yang digital, mungkin kita bisa terganggu kalau tidak offline, ada yang pesan masuk, itu bisa mengganggu. Dan juga kalau anak-anak suka menulis, kalau tadi sukar untuk mengutarakan dalam kata-kata, bisa juga yang suka menulis, bisa menggambar. Siapkan jurnal. Ini Miss punya jurnal, ya. Miss punya jurnal. Oke, untuk jurnal ini Miss siapkan. Nah, anak-anak bisa menulis apa perasaan anak-anak, doa anak-anak, bisa ditulis di sini, bisa digambar. Nah, jurnal ini bisa kita baca lagi, kita bisa ingat-ingat, wah Tuhan baik, waktu itu Tuhan janji sama aku seperti ini, wah ternyata ditepati oleh Tuhan. Nah, kita bisa ingat kebaikan Tuhan. Dan juga alat tulis, ya, jangan lupa kita juga perlu menyiapkan alat tulis kita. Selain itu, ada lagi yang paling penting juga alat tulis, termasuk juga highlight, ya. Mungkin ada ayat-ayat yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita ingat, bisa juga siapkan highlight. Oke, siapkan juga waktu dan ruangan. Jadi seperti ini, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang waktu kita mau
baca Alkitab, konsentrasi, tiba-tiba ada yang mengganggu. Nah, jadi buyar konsentrasi kita. Atau ruangan, jadi jangan sampai ada yang ribut. Ada yang ribut, jadi kita juga tidak bisa konsentrasi. Nah, yang ketiga adalah siapkan hati, ya. Ini yang paling penting juga. Kita harus mengambil keputusan. Saya hari ini mau saat teduh 5 menit aja dengan Tuhan. 5 menit aja. Coba kita set waktu 5 menit aja. Boleh pakai timer di handphone, ya. 5 menit. Nah, kita ambil keputusan itu. 5 menit ini buat Tuhan. Nggak boleh ada yang ganggu. Nah, boleh seperti itu anak-anak. Jadi itu adalah berlatih, ya. Kita melatih untuk morning devotion. Nah, apa yang harus kita lakukan saat? Dan kalau tadi persiapan. Nah, sekarang adalah langkahnya. Apa yang harus kita lakukan pada saat morning devotion? Yang ke-1 adalah kita harus memulai dengan doa. Segala apa yang kita lakukan, apalagi membaca firman, kita mulai dengan doa. Karena dengan kita memulai dengan doa, kita mengundang Tuhan untuk hadir, kita mengundang hadirat Tuhan untuk bersama-sama dengan kita. Yang kedua, kita bisa memuji atau menyembah Tuhan dengan lagu yang sederhana. Kalau anak-anak tidak bisa menyanyi yang sukar, bisa dengan lagu sederhana seperti ini. Haleluya 12 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, sampai 12 kali. Nah, itu lagu sederhana yang Miss ajari waktu Miss kecil. Miss belum bisa menyanyi, Miss belum bisa tidak bisa main musik, tidak tahu lagunya, Miss cuma bisa bilang haleluya. Tetapi ingat anak-anak, Tuhan bukan melihat kepandaian kita, tapi Tuhan melihat hati dan juga Tuhan melihat motivasi kita, ya. Jadi walaupun hanya kata sederhana haleluya, saat kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh anak-anak, pasti Tuhan akan mendengar, ya. Dan yang ketiga, membaca ayat Alkitab. Boleh juga kita menggunakan bantuan di sini. Ayat Alkitab kan banyak, Miss. Dari mana saya mulainya? Nah, ada anak-anak penuntun. Kalau Miss ada penuntun, jadi 1 bulan ada ayat dari Kejadian, Keluaran. Nah, di sini ada namanya penuntun, ya. Penuntun. Oke. Jadi di sini ada juga yang namanya buku devotion. Jadi seperti ini anak-anak bisa punya buku devotion, ya. Nah, ini adalah langkah-langkah atau bisa menuntun kita untuk membaca ayat secara teratur, ya. Atau boleh juga dibaca kembali devotionnya Miss dan Mister. Kalau setiap hari kan diberikan, Miss dan Mister akan berikan secara urut, boleh dibaca kembali, ya, ayat-ayatnya gitu. Oke, untuk devotion. Jadi bisa dibaca ayatnya Miss tadi pagi apa ya, kita ulang lagi, ya. Oh iya, untuk waktunya bisa sesuai, ya, bisa pagi, bisa malam, di mana waktunya yang tadi itu yang seperti Miss katakan tidak diganggu, ya. Oke. Dan keempat, setelah kita membaca Tuhan apa ya ayatnya, kita bisa menulis. Nah, tadi kan sudah Miss bilang apa yang harus disiapkan? Menulis. Setelah kita dapat ayatnya, terus kita bisa menulis, kita bisa menggambar, kita bisa juga doodling atau bikin coret-coret gitu yang bagus untuk mengungkapkan apa perasaan kita pada Tuhan, ya. Dan kemudian setelah kita selesai mengungkapkan isi hati kita, membaca firman Tuhan, dan saat kita mau mengakhiri devotion kita, jangan lupa kita berdoa lagi. Kita berdoa mengucap syukur pada Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih untuk waktu ini saya boleh saat teduh, saya boleh bercakap-cakap dengan Engkau. Nah, seperti itu anak-anak. Dan yang terakhir setelah kita berdoa mengucap syukur, jangan lupa apa yang sudah kita dapat tadi. Ayatnya apa? Kita akan ingat-ingat ayat itu. Misalnya, kalau kita dapat dari yang 10 perintah Allah, jangan bersaksi dusta. Misalnya dapat ayat itu, ingat, kita mengingat ayat itu sepanjang hari, supaya kita tidak melakukan yang menyimpang dari ayat itu. Apapun, kalau di situ ayatnya berkata, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, di
kita ingat ayat itu. Boleh juga di memorize. Memorize itu benar-benar dihafalkan. Nah, kalau Miss kadang menghafal, kalau ada ayat buat Miss ya, kalau ada ayat yang sangat-sangat bagus dan sangat-sangat masuk dalam hati Miss akan hafalkan. Misalkan ulang sampai hafal ayat itu. Supaya waktu Miss ada masalah, Miss bisa ingat, oh ayat itu. Dan Miss jadi diberi kekuatan. Nah, sekarang kita belajar dari salah satu tokoh Alkitab. Ayo, ada yang tahu siapa yang rajin saat teduh ya? Nah, jawabannya adalah Daniel. Ya, Daniel adalah salah satu tokoh Alkitab yang rajin melakukan saat teduh. Misalnya, Miss baca dari Alkitab, Daniel 6 ayat 10b. 3 times a day. Okay, I'm sorry. I got this from my English Bible, but I will translate. Nanti Miss translate ya. 3 times a day he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God just as he had done before. Jadi di sini dikatakan, misalkan translate, 3 kali sehari Daniel berlutut dan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan seperti yang dia lakukan sebelumnya. Jadi waktu ayat ini ditulis, Daniel ada dalam masalah. Tetapi Daniel tidak lari dari disiplinnya. Dia tetap duduk dan terus melakukan saat teduh seperti sebelumnya. Kenapa Daniel bisa kuat? Kenapa Daniel bisa masuk ke kandang singa tanpa takut? Karena Daniel belajar untuk disiplin. Karena dalam saat teduh Daniel bersama dengan Tuhan, Tuhan memberi kekuatan pada Daniel. Ya, anak-anak. Dan sekarang kita masuk, kenapa Miss? Kenapa kita mau saat teduh terus setiap hari? Kesatu, karena kalau kita saat teduh hanya ada Tuhan sama kita. Tidak ada orang lain. Kita bisa mengerti Tuhan. Kita bisa mengenal Tuhan. Kita bisa tahu, oh firman Tuhan apa kan kita baca. Kita baca, akhirnya dari seluruh Alkitab ini kita bisa baca semua. Kita bisa tahu kebenaran firman Tuhan. Dan juga kita juga bisa menyembah Tuhan dalam saat teduh kita. Ingat kan tadi kita menyanyi? Nah, saat kita menyanyi, kita mempersembahkan. Saat teduh kita sebetulnya mempersembahkan waktu kita. Anak-anak sibuk kan? Ada PR, nanti ada les, nanti ada mau pergi, nanti ada mau main sama teman, nanti mau bikin project, nanti mau belajar ulangan. Nah, ada begitu banyak kesibukan. Tapi saat kita berikan waktu pada Tuhan 5 menit, nah kita sepertinya mengatakan, Tuhan, saya punya waktu ini, saya persembahkan kepadamu, dan saya mengasihi Engkau. Dan saat teduh juga memberikan kekuatan, seperti yang tadi Miss berikan contoh ya, saat kita sedih, tiba-tiba ayat itu menguatkan pada kita. Kita menjadi kuat kembali, Tuhan menyertai kita. Nah, kita menjadi dikuatkan dalam masalah kita. Dan yang terakhir, saat teduh membuat kita tetap tinggal dalam Tuhan. Ya, kalau kita tetap saat teduh secara rutin, berarti kita dekat sama Tuhan. Seperti yang ada di Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, jadi kalau kita terus-terus saat teduh, kita akan tinggal dalam Tuhan, kekuatan kita, energi kita, kepandaian kita, semuanya akan bersumber pada Tuhan. Dan Tuhan bisa memberikan jauh apa yang bisa kita bayangkan. Kita bisa berbuah untuk Tuhan. Dan mari anak-anak, untuk terakhir Miss hanya bisa mengajak, mari hari ini kita ambil keputusan untuk mulai saat teduh, bukan mulai besok, tapi mulai hari ini. Oke, mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami tentang pentingnya saat teduh. Tuhan, biarlah kiranya firman-Mu ini boleh menguatkan kami untuk mengambil keputusan
untuk kami mau Tuhan komitmen melakukan saat teduh. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini dalam tangan-Mu, Tuhan yang memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik anak-anak, inilah chapel kita hari ini. Sampai ketemu lagi dan semangat untuk hari Jumat ini. Happy weekend in advance. Bye.